Tapi ada gak momen paling menyedihkan dalam hidup lu di kesendirian lu ngerasa bahwa anjrit? Enggak sih, maksudnya gue nggak di situ sih. Maksudnya misalnya sekarang ditanya, ya soalnya gue nggak dikejar apa-apa gitu kan. Gue di masa gue nggak dikejar apa-apa, gue tuh menikmati every moment di hidup gue gitu. Jadi beruntungnya gue udah punya Gempi gitu, beruntungnya udah punya anak. Jadi masalah nanti menemukan pasangan baru dan nikah lagi apa enggak, itu udah nomor sekian buat gue gitu. Gue ada fase dimana gue gini fine aja sebenarnya gitu. Ya karena udah ada Gempi. Untungnya udah ada Gempi, jadi gue merasa aman kok gitu. Malah mungkin nanti kasihannya yang mungkin misalnya punya pacar terus si Gading mau kawin lagi nggak sih? Gitu loh, ya kan? Kan begitu punya pasangan baru, pasangan kita pasti pingin punya anak juga segala macem. Sementara kitanya, gue nggak dikejar apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Kali ini kita kedatangan Papa Gading. Oh, sebelum kita ponakan. Maka kan gue Om. Oh, iya. Hening bingung. Nyo. Bentar. Gempi. Sukses. Amin. Oh, amin. Udah didoain. Gading. Sukses. Amin. Oke. Udah ikut acara Lukas masih jadi penonton ya. Iya, Mas. Kan gue yang penting udah Ternyata ngebukain. hadiah pemenangnya kurang. Bukan kurang, emang diambil semua sama bininya. Makanya gak dapet apa-apa. Mending gua nggak punya. Nyo, lo lebih seneng dikenal sebagai anak Roy Martin atau papanya Gempi? Oh, dua-duanya sih membanggakan. Tapi ya karena sekarang lebih ke papanya Gempi gitu. Lo melihat perkembangan Gempi sekarang, melihatnya seperti apa, Nyo? Blessing banget kalau buat gue ya, maksudnya. Makanya gue selalu bilangnya gue nggak pernah. Kalau misalnya waktu kemarin ngisi acara Inbox, ditanya sama Dika, nyesel nggak lo gitu kan? Gue nggak pernah nyesel nikah sama Gisel karena kalau nggak ada Gisel gue nggak punya Gempi kan. Betul. Karena Gempi buat gue sekarang blessing banget buat orang tuanya juga, buat keluarganya, buat banyak orang juga gitu. Karena banyak yang sayang sama Gempi, banyak yang sayang dengan talentanya dia, kelucuan kegemasannya dia. Jadi memang ini anak emang berkat yang luar biasa sih. Jadi gue happy banget. Fashion show. Terus model video klip. Ya. Terus ngeluarin single juga. Bentar lagi gila, luar biasa loh. Itu memang dia yang mau atau kalian berdua arahin Gempi untuk kita paksa. 20% buat orang tua. Iya benar. Oh manajemen. Enggak, kalau Gempi kebetulan kan dia selalu suka nyoba hal-hal yang baru gitu. Kayak misalnya fashion show diajakin, ditanyain mau nggak, ternyata mau. Karena memang Gempi suka banget sekolah fashion. Dia tiba-tiba pengen jadi desainer gitu. Gara-gara fashion show dan akhirnya kemarin fashion show pertama. Kalau nyanyi ditawarin. Pertama dia juga ngefans sama Yura, sama Donna, begitu, Gem kamu mau dibikinin sama Tante Yura lagu mau nggak? Mau gitu, tapi begitu ditanya, Gem kamu mau jadi penyanyi nggak? Enggak. Jadi dia emang namanya anak kecil ya, jadi masih mut-mutan, masih mau ini mau itu, tapi yang dia lakukan harus yang dia suka gitu, kayak misalnya ekskulnya dia tuh kayak misalnya balet, dulu dia nyoba, begitu dia ngerasa bosan nggak suka, gue bilang nggak usah diterusin, cari yang lain gitu, jadi kita jangan maksain ke anak, kalau gue sih gitu. Ini yang gue pengen tanya sama lo, menurut gue lo termasuk berhasil mendidik Gempi menjadi pribadi, menjadi anak yang tahu dia punya mau seperti apa dan tahu bagaimana dia bertanggung jawab sama pilihannya sesuai dengan umurnya ya. Iya benar. Sesuai dengan umurnya gitu. Kan anak mut-mutan bener lu bilang. Gimana caranya lu mengajarkan ke Gempi, lu dan Gisel mengajarkan ke Gempi untuk misalkan gini. Kalau lu suka sama sesuatu, bertanggung jawab dengan itu, jangan hanya misalkan aku mau ini, setelah itu udah, terus nggak ada yang dia dapat dari situ. Maksudnya udah dapat tuh misalkan ilmunya, pengalamannya. Bener, sama dari hal kecil kita mulai dengan
dengan memang kita kan apalagi kalau cowok ya bapak yang manjain anak ya, apapun yang kayaknya nggak bisa bilang enggak gitu, tapi sebisa mungkin kita ngasih reward tuh setelah pencapaian yang dia capai gitu. Jadi nggak pure manjain banget. Jadi kayak misalnya tiba-tiba hari ini gue dengar laporan sekolahnya A semua, Gem, selamat ya, kita kasih reward, kita kasih ucapan, terus Gempi lagi mau apa kayak gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil gitu. Kalau misalnya dibilang berhasil, ini ya memang tugas saya dan Gisel juga gitu sebagai orang tua. Seumurnya dia, sejauh ini so far sih oke gitu ya. Tapi perjalanan masih panjang gitu. Dan memang kita selalu bilang ke Gempi, kalau gue selalu bilang ke Gempi, Gem pokoknya ya lakukan yang kamu suka, jadi orang baik, terus Gem maaf ya, gue selalu bilang sama Gem maaf ya, karena papa mama, maksudnya karena nama papa mama kamu juga jadi seperti ini, jadi ibaratnya kan kayak beban ya. Jadi banyak orang yang mengharapkan kamu gitu kan, sementara anak kecil orang misalnya dari luar kota tiba-tiba ke mall ketemu Gempi udah excited banget Gempi gitu, begitu datang nyubit apa gimana terus Gempi jadi bete, sebel gitu. Nah itu yang gue kasih pengertian ke Gempi juga gitu, Gem banyak orang yang naruh harapan sama kamu, banyak yang suka sama kamu, jadi sebisa mungkin kita treat orang dengan baik gitu. Ada masanya Gempi kurang suka? Ada, malah dia udah pintar. Jadi begitu misalnya nonton konser udah pasti dia mau dikerubutin, dia langsung acting ngantuk. Jadi udah tidur sini. Tidur anaknya tidur gue bawa ke mobil gitu, nyampe mobil. Gitu dia. Udah pintar acting. Iya. Pintar acting karena kalau diladenin satu kan semua pasti minta gitu. Dan kita juga kan kasihan juga sama anak kan, kalau misalnya kita kan ya udah lah emang kita kayak begini gitu. Tapi kalau misalnya anaknya kayaknya juga jadi beban buat mereka kan kasihan. Dan lu masih menikmati kesendirian lu sampai sekarang? Siapa bilang? Jadi pengen ngerokok. Gue temenin. Wendy tuh manuvernya Gempi Peter. Ini kayak mukul bola 1 kena 9. 9-nya masuk. Ya gue pikir kan lu masih sangat-sangat menikmati kesendirian lu. Ini ada dua. Siapa bilang gue sendiri, siapa bilang gue menikmati. Iya. Bagus. Kamu saya kontrak jadi kiper Persik. Gimana? Tapi kalau ke pertanyaan itu masih nyaman kan dengan keadaan seperti ini? Masih nyaman. Maksudnya masih nyaman walaupun kadang-kadang ya pasti kan orang ada ya kayak misalnya kita kumpul-kumpul, orang pada bawa bininya ya kan, kita bawa siapa? Kayak maksud gua gini, lu kan single, and then misalkan lu juga tipikal orang yang seneng hangout, ketemu banyak orang dan segala macam. Mungkin pada saat hangout lu ngerasa ya udah seru, seneng gitu. Tapi pasti kan ada masa lu kembali ke rumah, lu tinggal sendiri gitu. Iya benar, makanya nonton menduda. Bukan promo film. Di video kan? Gue belum minum nih. Pak boleh ganti Pak, maaf. Gue pikir yang deket asbak aja. Asbaknya depan dong weh. Ya maaf. Ya, satu Padahal gue baru nanya gitu doang loh. Satu berdua aja karena kita kembar. Iya benar, kita kembar. Iya benar, maksudnya orang kan ngelihat gue kadang, kok si Gading happy banget sih gitu. Happy mulu nih orang, ya kan happy karena gue ketemu dengan kalian-kalian. Kalau di rumah begitu sendiri ada masa-masa kesendirian itu dan dinikmatin juga. Main handphone. Iya, main handphone. Bener. Mau nyari sinyal. Iya. Ya, lu beruntungnya menurut gua ya balik lagi ya. Gading ini kan selalu gue bilang dia
salah satu orang yang menurut gua lucky banget gitu. Maksud lucky itu beruntung ya. Iya. Kayak mungkin orang lo juga misalkan lihat di media sosial dia bentar-bentar dia ada di sini, toto besoknya udah ada di sana, besoknya lagi udah kerja ini, besoknya udah syuting ini, terus besoknya ini itu segala macam. Kayak nggak pernah berhenti tuh blessing buat lo gitu. Ya, amin. Untungnya mungkin lu berada di kondisi itu ya, berada di kondisi itu sehingga mungkin kesendirian lu juga nggak begitu kerasa. Benar. Banyak orang yang juga maksudnya sayang sama gua gitu, Ya. teman-teman sahabat-sahabat yang dari dulu memang mereka, gua secara gua sadar nggak sadar mereka tuh selalu ada untuk nemenin gua. Mereka tahu Gading nih nggak bisa sendiri orangnya sebenarnya gitu. Ya. Jadi mereka selalu kumpul datang ke rumah kayak gitu nemenin. Walaupun kadang-kadang gua nggak minta, mereka juga jangan sampai Gading sendiri nih. Mereka punya grup di luar gue gitu. Grup di luar grup. Oke. Buat meyakinkan mereka bahwa Gading lu baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya benar. Makanya banyak yang sayang sama gue. Jadi gue thank you banget buat semua sahabat-sahabat gue. Tapi ada gak momen paling menyedihkan dalam hidup lu di kesendirian lu ngerasa bahwa anjrit. Enggak sih, gue maksudnya gue nggak di situ sih. Maksudnya misalnya sekarang ditanya, ya gue soalnya gue nggak dikejar apa-apa gitu kan. Gue di masa gue nggak dikejar apa-apa. Gue tuh menikmati every moment di hidup gue gitu. Jadi beruntungnya gue udah punya Gempi gitu. Beruntungnya udah punya anak. Jadi masalah nanti menemukan pasangan baru dan nikah lagi apa enggak, itu udah nomor sekian buat gue gitu. Gue ada fase dimana gue gini fine aja sebenarnya gitu. Ya karena udah ada Gempi. Untungnya udah ada Gempi, jadi gue merasa aman kok gitu. Malah mungkin nanti kasihannya yang mungkin misalnya punya pacar terus si Gading mau kawin lagi nggak sih? Gitu loh, ya kan? Kan begitu punya pasangan baru, pasangan kita pasti pingin punya anak juga segala macem. Sementara kitanya, gue nggak dikejar apa-apa gitu. Tapi kalau dibilang lu sedang menjalin hubungan pasti ada dong. Ada. Pasti ada. Dan Bentar. Nggak ada. teman-teman jangan sirik ya. Dia wajar kalau begini wajar. Karena Senin di Eropa, besok minggu depannya di Amerika wajar. Kalau teman-teman masih di rumah-rumah aja kan. Jadi nggak pantas untuk ngitung gitu. Nggak, maksudnya dekat dengan orang ada lah gitu. Prospek untuk ke depannya tetap ada juga kan. Lu menjalin hubungan juga pasti ada prospek ke situ dong. Iya, semua orang kan pasti pingin misalnya punya hubungan pasti nggak pingin putus. Pasti. Orang menikah pasti nggak pingin cerai kayak gitu. Pokoknya kita jalanin yang baik-baik aja gitu. Entah kedepannya dikasih jalan seperti apa sama Tuhan, kita Itu urusan Tuhan lah ya. Hah? Ya itu Iya, urusan Tuhan. Yang penting kita jalanin sebaik-baiknya. Nah, tapi kan lu pernah salah manggil Mbak dengan sebutan sayang. Itu kenapa? Karena sebenarnya gue sayang sama mbak gue. Itu gimana tuh? Kategori mate. Ya. Ya enggak, gue mungkin ya keceplosan, maksudnya keceplosan mungkin malamnya sama siapa. Iya. Jadi pas gue dibikinin kopi, makasih sayang. Sayang. Pantesan Lika udah mulai ganti baju di rumah. Wah, diem-diem bos Gading sayang nih. Gimana muka ART lu ketika lu panggil sayang? Ya dalam hati mungkin dia menertawakan gue kali ya, karena mungkin ya karena tapi gue merasa gue selalu dekat dengan orang-orang yang kerja sama gue gitu di rumah atau mungkin di manajemen gitu, jadi udah kayak keluarga aja gitu gue. Dipilihin kopi sayang. Aduh. Takutnya dia laporan sama keluarga di Jawa ya kan? Iya. Kayaknya bos gue udah mulai sayang kayaknya. Tapi lu manggil asisten lu nggak sayang dong? Enggak. Iya. Lu kan orang yang very humble person gitu. Lu kayak bisa menempatkan diri lu ke berbagai macam kalangan, bisa ngebawa diri lu. Bahkan kita aja yang
sama-sama bintangnya, sama tanggal lahirnya, sama persis exactly 8 Mei. Kadang-kadang gue masih sangat amazed bagaimana lu ngebawa diri lu ke pergaulan yang skupnya jauh lebih besar daripada gue gitu. Gimana sih? Kalau gue ngelihatnya kan pada dasarnya kan semua orang sama. Semua orang sama. Jadi kita harus treat orang sama gitu. Cuman bagaimana kita mau bergaul dengan orang, kita kan harus ngebuka hati kita ya. Maksudnya kita nggak boleh. Gue orangnya tidak idealis, gue orangnya berusaha untuk nyari ilmu ke semua orang gitu, nyari ilmu karena gue pernah baca quote itu be teachable. Kita nggak selalu bener kan, jadi kita bisa belajar sama orang yang mungkin lebih sukses dari kita, kita bisa belajar dengan teman-teman juga gitu. Kalau misalnya gue berusaha untuk mencari koneksi yang banyak, memang dari dulu gue pengennya kayak gitu, gue nyari teman orangnya, nyari teman. Jadi sebisa mungkin misalnya kita anak geng motor, geng golf, semua gue temenin gitu. Maksudnya bukannya inner circle ya, tapi gue pengen kenal. Siapa tahu memang gue bisa banyak belajar dari orang-orang yang gue kenal ini gitu. Dan kalaupun misalnya mohon maaf mungkin orang yang gue bisa masuk juga mungkin dengan orang-orang yang di bawah, karena gue juga pernah ada di situ kok gitu. Jadi orang-orang yang menertawakan mereka ini, gue sih senyumin aja karena gue pernah di situ juga kok gitu. Nah kalau misalkan kayak seorang Gading Martin misalkan mencoba masuk ke dalam sebuah circle baru, and then lu mendapatkan sebuah rejection, lu akan coba hilangkan rejection itu atau lu mundur? Cabut, ngapain? Buang-buang waktu. Oke. Ya kan kita kalau nggak diundang ngapain datang? Betul. Ya kan kalau kita misalnya kita ngerasa nggak nyaman, ya ngapain gitu. Kalau toh iya misalnya kita datang nih, kan berasa nih nyaman nggak ya? Kalau nggak nyaman mendingan cabut. Kalau gue ngapain buang-buang waktu gitu. Begitupun di pekerjaan. Begitupun dengan pekerjaan, bener. Begitu udah ngerasa, wah, begitu. Makanya ada beberapa kerjaan yang misalnya, ini kalau misalnya mau diambil duitnya aja sih nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau misalnya mau ngomongin duit ya, tapi kalau misalnya mau ngomongin nyaman, kayaknya nggak nyaman, mending cabut deh Her gitu. Oke. Lu udah Ini gue nyaman banget nih karena udah ditransfer dulu sebelum kesini kan. Padahal tadi dapat informasi dari Aji, orang gua katanya nggak usah dibayar, katanya nggak enak gitu. Kok dia ngomongin duit? Gila. Manajernya sendiri yang ngomong. Manajernya yang ngomong nggak usah apaan, orang kita cuma menongkrong. Emang ini artis lo yang ngomong ah? Lu tuh bucin gak sih Nyu? Bucin, gue sebenarnya bucin gue. Gue tuh kadang-kadang kalau maksudnya sedikit kelihatan banyak. Gak bucin tuh sekarang belakang-belakangan ini aja seolah-olah terlihat tidak bucin, tapi kalau misalnya track back ke belakang bucin banget gue dari dulu. Iya, makanya. Sama cewek udah pasti nyungsep. Padahal kan kita Taurus ya. Iya. Nyerang gitu, nanduk orang gitu kan, nyeruduk gitu. Iya. Nyeruduknya bener. Bener. Kita seruduk juga. Iya. Tapi sama tembok-tembok di belakangnya, tiar. Iya bener. Pingsan juga, nyungsep. Emang kita kan Taurus kan banteng ya. Banteng. Jadi kalau kita nyeruduk cewek, nah kita tuh si tanduk kita tuh nancep ke ceweknya. Nah efeknya dibawa kemana kita? Iya ngikut, karena udah nancep kan, mau nggak mau kita ke bawah. Mau ngelawan juga susah. Bener. Nah sekarang kenapa lu nggak jadi sosok yang bucin lagi? Karena gue udah pernah ngerasain gue cinta banget sama orang, orangnya nggak cinta sama gue. Dan gue pernah ceweknya cinta sama gue juga enggak. Jadi menurut gue ngapain dipaksain ya gitu ya. Jadi gue pernah ada di dua posisi itu. Jadi oh ya mendingan nggak usah. Gue pernah gini, diputusin dulu nih. Aku putus ya, minta putus ya. Kenapa gini? Oh ya udah oke. Kok oke? Ceweknya ngomong gitu. Lah katanya lu mau putusin gue, masa gue nggak oke? Gimana sih? Kan dia minta putus dia. Iya yang minta putus dia. Akhirnya gue udah berada di posisi oh ya udah kalau memang nggak cinta ngapain dipaksain gitu. Jadi udah ada di posisi itulah gue. Se-ngeflow itulah lu. Walaupun mungkin misalnya sekarang punya pasangan baru lagi, pasti kan ada kan rasa aduh kangen banget, aduh rasa jealous juga pasti kan, itu kan pasti masih ada lah kayak gitu-gitu. Normal itu. Jealousan juga? Dulu iya. Dulu gue jealous banget. Sekarang ya masih. Enggak, sekarang enggak jealous gue. Udah di posisi ya udah balik lagi kayak gitu. Oh ya udah kalau misalnya emang
Misalnya lo, ya kan jelas normal sama posesif ya. Kalau posesif kan berarti lo gila gitu. Kalau posesif kan lo nggak percaya sama diri lo sendiri dan lo nggak percaya sama pasangan lo gitu. Mungkin karena balik lagi ya, lu mau menyikapi hidup lu yang sekarang atau dalam hubungan lu sama pasangan lu yang sekarang gitu, lu udah ada kartu as, udah ada gempis ya. Iya udah ada itu. Malah yang hebatnya adalah orang-orang yang mau menjalin hubungan dengan gue tuh, menurut gue mereka harus berbesar hati banget dan gue respect banget. Pertama gue ada Gempi, kedua ada Gisel yang selalu pasti masih jadi punya Gempi. Gue liburan masih bertiga. Betul. Posting saja masih bertiga. Kalau mereka bisa nerima itu, mereka luar biasa sekali. Iya menurut gue gitu. Kan nggak semua orang bisa begitu. Iya kan? Jarang banget, jarang banget. Nggak semua orang bisa menerima itu gitu. Ya mungkin kalau nanti akhirnya masing-masing dikasih jalan untuk menikah sendiri-sendiri, ya mungkin akan beda untuk menjaga perasaannya ya. Kalau sekarang sama-sama belum ada nikah, masih cuma pacaran-pacaran doang, ya kan nggak gampang juga loh orang untuk berbesar hati gitu. Tapi hal terbucin yang pernah lo lakukan? Dulu lah. Kalau dulu, Iya. ya cuman lari hujan-hujanan aja. Asik. Ditambah kesetrum. Niatnya kayak film Korea, ujungnya horor ya. Iya. Kesetrum gimana maksudnya? Kan lari hujan-hujan Pak. Iya. Saya kan mau nyari ojek, dulu kan belum ada Gojek. Iya. Mau nyari ojek. Kan kalau lagi hujan ojek sama motor kan nepinya sama. Lu Iya. nggak tahu mana ojek mana motor biasa. Jadi gue tiap lewat halte, tiap lewat bawah jembatan gue buang muka. Takut orang kenalin gue si gading ngapain. Jadi gue hujan-hujan. Kan capek Pak. Iya. Senayan ke Selipi jauh ya. Enggak, lu kenapa lari maksud gua? Lu gak ada kendaraan? Macet banget, total macet banjir. Jakarta nggak bisa jalan. Sementara ini cewek kalau misalnya lagi berantem harus minta maafnya saat itu juga gitu. Pengen selesainya hari itu juga. Jadi gue bela-belain deh. Tadinya gue gitu, gue parkir mobil naik motor aja kali ya cepat. Nah begitu gue liatin, ini yang mana motor mana ojek. Masa gue tanyain satu-satu. Ya udah gue lari aja, gue Selipi doang, lari lah. Capek dong. Mau nyender ya kan, nyender tiang. Listriknya nyetrum. Nyetrum Pak. Untung tapi voltasenya nggak gede lah ya, masih aman. Mungkin tiangnya juga sama-sama kaget kali. Dia juga kaget. Ngapain sih gading gitu? Ya maksudnya itu salah satu actionnya lah. Tapi kalau kebucinan yang lainnya sih banyak juga. Apa yang Pak? Banyak, maksudnya kayak misalnya dulu diselingkuhin. Iya. Ya gue pokoknya, ya gue bodo amat deh, yang penting ya udah kita balik lagi dong gitu. Terus apa deh yang lo mau gitu. Nanti terus balik 2-3 kali kayak begitu. Tapi ya buat gue malas berargumen gitu. Yang penting ya udah deh jalan lagi aja yuk gitu. Jadi gue nggak mikir dulu mah nggak mikir. Karena segitu cintanya lo. Iya, dulu segitu cintanya gitu. Nah kalau gue itu kan sama pasangan. Sekarang Gading kan bisa dibilang udah masuk lebih serius lagi karena actingnya udah lebih serius lagi kan. Ya. Maksudnya lebih banyak sekarang kan nge-host lu nggak ada kan. Iya film, sekarang lebih. Film, series lah segala macem. Apalagi yang pengen lu capai di. Kalau di dunia entertainment, gue masih penasaran tuh nggak direct film. Gue malah belum loh. Maksudnya gue, ya kalau video klip, film pendek sih udah. Tapi gue lumayan ada kecemburuan gitu ngeliat teman-teman yang misalnya awalnya mungkin baru tapi bisa langsung memberanikan diri dan karya-karyanya juga bagus gitu. Misalnya kayak dulu tiba-tiba si Radit, stand up comedian Radit, Ernest, semua Panji. Ari Kriting baru kemarin, semua orang jadi Soleh. Siapa itu Soleh? Makanya. Kok jadi director? Kan ibaratnya bisa loh mereka. Nah gue tuh gue belum. Darto. Kok gue malah nggak berani nyoba sih gitu. Iya, maksud gue itu pas lu tadi ngomong lu pengen nge-direct film ya, itu pertanyaan gue yang keluar. Tawaran sih udah ada gitu, misalnya kayak gue mungkin besar sama Star Vision gitu misalnya sama Pak Parwes. Udah nawarin tapi kok gue belum gitu belum. Why? Apa ya, mungkin karena belum berani menerima tantangan. Jadi sutradara kan gak gampang. Untuk semuanya kan harus dia gitu kan. Maksudnya untuk bedah skenario segala macam. Sementara gue mungkin masih tipe orang yang dari kemarin dimanja. Maksudnya sebagai aktor ya lo datang callingan, selesai syuting pulang gitu. Mungkin effort gue untuk kesitunya kok gue masih nimang-nimang gitu. Tapi ya mungkin dengan kepuasan sendiri adalah gue harus menjadi
produser untuk film gue sendiri dan gue mendirect sendiri gitu. Oh berarti target lu itu sebenarnya. Iya. Bahkan mungkin filmnya lu tulis sendiri. Kalau Kalau tulis? enggak. Ide cerita mungkin iya. Jadi ide mungkin dari gue, menuangkan ceritanya mungkin lewat orang, akhirnya terus baru bikin. Kenapa menurut lu Soleh begitu berani untuk jadi director? Memang di luar sana banyak orang-orang nekat. Darto menurut gua orang salah satu yang nekat tapi lumayan berhasil. Lumayan berhasil. lumayan Darto sebagai penulis bagus. Bagus. Sebagai penulis bagus, dan akhirnya gue kemarin nyobain filmnya dia, judulnya Modal Nekat. Modal Memang Nekat. karena dia nekat, gue main gitu. Tapi kalau di dunia acting, Nyo, Iya. kan lu sering banget nih, beberapa kali gue nonton film lu kayak Love for Sale lah, dan kayak kemarin juga baru gue nonton si Guru-Guru Hebat dan segala macam. Ada juga mungkin di film-film lu yang lu harus beradegan mesra sama lawan main lu. Nah, ngebangun chemistry gimana sih, Nyo? Ngebangun chemistry-nya kalau yang pertama adalah lu harus pasrah. Maksudnya pertama lu harus nerima dulu, mau nggak gitu. Karena kalau lu udah ada, walaupun memang tidak gampang, tapi kalau misalnya lu memang nggak ada kepasrahan, pasti nggak bisa. Tapi begitu lu udah oke, nggak apa-apa, oke. Terus memang harus deket dengan lawan mainnya, aktor lawan mainnya gitu. Kayak misalnya kalau Ariel waktu di selesai, karena udah temenan, sebelumnya udah temenan. Della waktu itu baru kenal malah, tapi dibantu dengan reading dan dibantu dengan miras. Canda. Enggak, ini kan acara komedi. Iya bener. Enggak. Kalau aktor itu adalah begitu reading, yang penting lo mau membuka hati, membuka ya karakter lo, pasti bisa akhirnya bisa. Gitu. Tapi pernah ada ketika lu beradegan, yang harus beradegan mesra, entah ciuman atau berpelukan atau apapun itu, lu ngerasa bahwa ini kayaknya lawan main gua nggak nyaman, pernah, Nyo? Untungnya yang lawan main gue, untungnya percaya sama gue. Nah kita gitu, kita harus percaya sama lawan main kita gitu. Percaya kalau mereka bakal dihabisin sama Iya. lu. Jadi gue kalau nemu skrip yang ada adegan ciuman gitu ya. Iya. Push kamu. Ya pokoknya kalau sebagai aktor harus ya itu, harus saling terbuka, membuka diri, harus pasrah, harus ya lu mau jadi bagus nggak filmnya gitu. Karena kalau lo begitu lo tahan pasti jadi jelek. Lu dialog gak sih, Nyo, misalkan sama Ariel Tatum misalkan gitu, kita ntar adegan ciumannya begini nih, kita mau bawanya kemana? Maksudnya akan kita bawa ke hotnya atau akan kita bawa ke mesranya, akan kita bawa ke romansnya atau gimana? Iya kan, maksudnya tipe-tipe adegan mesra, katakan adegan ciuman lah. Kan ada porsinya, ada tujuannya, motivasinya apa gitu. Kalau misalnya pulang dari rumah di depan gerbang gitu-gitu kan nggak mungkin juga kan. Betul. Jadi memang itu diobrolin pasti karena skrip, dan pasti diobrolin sama sutradaranya, ini mau shotnya gimana, mau ngambilnya gimana, terus mau adegannya seperti apa, itu harus diobrolin. Kalau adegan beli jus di Mukidi? Kalau itu Anggi Umbara, ya. Kalau itu ya kenakalan dari skripnya, Oke. Nonton juga tuh Mukidi tuh siapa? Mukidi. Gede banget tuh. Tapi lu nyangka gak lu dapet citra tuh di Love for Sale kan? Love for Sale. Nyangka gak kalau film itu? Nggak nyangka, karena pertama skripnya memang bagus, walaupun cukup berani untuk di Indonesia waktu tahun itu juga bilangnya cukup berani. Cuman skripnya gue yakin ini bagus nih skripnya. Ya orang mungkin kaget, orang kan biasa Gading ya hosting atau sinetron stripping semprul gitu. Maksudnya
biasa bercanda Iya, gitu. komedi lah. Belum ada peran-peran yang benar-benar serius sebagai main role, benar-benar leading role tuh kan orang juga si Gading gitu kan. Nah, begitu pertama keluar filmnya terus respon orang juga ternyata segitunya sampai waktu itu gue inget banget Joko sampai nge-tweet tuh harus masuk ke FFI nih, Gading harus masuk ke Gading harus dapat Citra gitu ngomong gitu. Wah, gue sampai oh segitu ya responnya ya. Nah udah, habis gitu ya gue mah ikhlasin aja karena kalau sebagai pemain kan dapat skrip bagus, mainin bagus, dibayar ya kan, filmnya sukses itu udah selesai karena menurut gue penghargaan di stage itu kan itu ya bonus, menurut gue bonus. Dan iya nggak nyangka, gue sih nggak nyangka banget. Iya karena pada saat gue nonton Love for Sale-nya lu, ekspektasi awal masih tetap kebayang bahwa Gading akan membawa roles-nya nih ke arah mana nih? Apakah tetap tiba-tiba di tengah adegan atau di tengah film tiba-tiba out of karakter, kita nggak pernah tahu juga nih. Misalkan, benar. karena ada misalkan orang karakternya harusnya begini, tiba-tiba balik ke karakternya Gading sesungguhnya, komedi gitu, yang dia tanpa disadari gitu. Dan ternyata gue nonton dari awal sampai terakhir, anjing juga nih, maksud gue, lu totally different di situ, lu mainin karakternya dapet, jadi gue berasa yang tadinya kayak nonton, ini paling ceritanya begini, cheesy lah gini-gini, tapi lu lawan main lu terutama pada saat lu mutusin untuk riding dan segala macam, berasa kepedihan lu. Iya benar. Gokil Jadi sih. memang surprisingly film itu jodohnya gua lah gitu. Gara-gara Love for Sale, Gading dapet Citra. Lumayan tuh berapa Bukan dong. liter gitu. Itu lotion. Malah di endorse lotion. Dapat Citra, yang lucunya lagi Gading main Love for Sale terus dapat piala Citra. Love for Sale kedua keluar tapi bukan lu yang main. Bukan saya. Aneh. Love for Sale yang dapat Citranya pemain utamanya nggak diajak. Itu karena mahal. Oh iya dong. Sombong banget. Iya dong, kan habis dapat piala, Ada ada kenaikan. Mereka saat itu Visinema mau membangun dunianya si Arini. Dia mau menggiring POV-nya Arini gitu. Oke. Pada saat sampai akhirnya gue ngobrol sama Angga, enggak, Love for Sale 3 harus dibikin loh, ini harus ada ujungnya gitu. Menurut gue ya di puncak karir lu sebagai seorang entertainer, bener-bener ngelepas aura bokap lu. Bayang-bayang gitu ya. Bayang-bayang Iya. bokap lu tuh. Iya. Bener-bener Makanya gue Ding. blessing dan akhirnya gue bisa bilang gue nih aktor gitu loh. Selama ini kan ya gue entertainer, gue hosting, gue gini. Tapi begitu kesuksesan di film tuh ada gengsinya sebagai gue aktor gitu. Makanya gue seneng, bokap juga seneng banget. Iya. Peran yang pengen banget lu mainin, yang belum pernah kesampaian. Gue belum pernah kesampean tuh action gue. Gue pengen action, pengen banget karena gue suka gitu. Gue suka misalnya kayak jatuh-jatuhan gitu, lari gue bisa sendiri gitu. Oh tanpa stuntman maksudnya? Ya kalau dari gedung lantai 4 sih. Tapi kan kalau lu tahu persis gimana syuting film lamanya. Iya benar. Apalagi kalau filmnya film action yo. Iya memang cukup capek gitu. Kayak kemarin filmnya Darto aja, walaupun drama komedi ada actionnya, memang adegan action tuh memang menguras Takes time banget kan. takes time. Tapi kalau misalnya ngeliat begitu filmnya, wah pasti seru gitu. Film apa yang membuat lu terpikir bahwa gue pengen banget main film action? Kan action, tapi action tuh nggak. Kalau misalnya action tuh ya gue Born. Kayaknya keren banget gitu. Matt Damon? Iya Matt Damon, menurut gue lu keren banget nih. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kayaknya Iko Uwais doang yang bisa ya. Ya kan. Pengennya walaupun misalnya drama tetap ada actionnya gitu. Action kan nggak harus selalu berantem kayak Born itu, nggak harus kayak Iko. Jadi misalnya kayak action film Mafia itu kan masuk ke action juga, drama action gitu. Ya nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan juga dong. Iya, Maksudnya kalau maaf nih, bukannya sombong, kalau Iko mah bela dirinya aja masih di bawah gua, bukannya sombong. Iya, bukannya. Sorry nih kalau Wen lu jujitsu sabuk apa? sabuk
guru. Ada kopelnya. Abang Por. Ada Tutpuri Handayani. Tapi kan keluar, maksud gua ya nggak menutup kemungkinan kan Nyo, keluar dari zona nyaman lu yang drama. Ya so far kan lu drama kan. Iya. Tiba-tiba pengen main banget action. diselipin action tuh gue pengen banget. Iya, bukan yang pure action kayak The Raid kan pure action. Iya pure kan? action kalau itu. Kalau ini gue pengennya yang drama tapi drama ada actionnya gitu. Seandainya lu kesampean, siapa yang lu pengen jadi lawan main lu untuk fightingnya? Jo Taslim kah apa? Lawan main Boyen. Anjir. Ya, Kalau Boyen mah kru juga mau ngantem. Kru ikut ke bumi. Kat belum. Dikit lagi bang. Kalau angkatan gue, kalau angkatan gue pengen memang lawan main gue pengen film apapun. Gue pengen benar-benar head to head sama Reza pengen. Kalau anak sekarang misalnya mau action berarti harus Jeffrey Nicole. Keren. Karena kalau gebukin di luar kayaknya belum tentu bisa, kita gebukin film. Iya. Di film boleh nggak gue yang menang? Gitu. Boleh gue yang menang ya. Bakalan Karena keren. kalau begitu di luar, tak dulu, abang, tua nih. Tapi ini sih, gue menantikan sih kalau sampai itu kejadian film action. Pengen. Tapi balik lagi ya, Pak. Maksudnya emang bukan action yang abal-abal, setengah-setengah. Emang bener-bener yang cerita terjahit dengan bagus sama cerita sama si actionnya. Gue pengen banget roda-roda makin gila. Kan dulu bokap roda-roda gila. Ya, roda-roda. Nah itu kan action juga, karena action apa? Actionnya motoran, kayak gitu-gitu juga, bisa juga. Pengen banget. Kalau memprediksi film? Sebenarnya gue mah pengen banget. Gue pengen banget prediksi itu sebenarnya punya salah satu satu legacy dalam bentuk film karena ya bisa dibilang kita udah nyobain semua lah ya sama prediksi, tinggal film doang. Cuman memang pasti tantangan sendiri buat sutradaranya, buat produsernya karena 13 orang dan itu nggak gampang gitu. Mudah-mudahan sih ada yang berani nekat untuk bikin film prediksi karena menurut gua ya 13 orang punya karakter yang beda-beda dan menurut gua menarik kalau diangkat gitu. Seandainya prediksi beneran bikin film, menurut lu bakalan laku gak filmnya Soleh? Nah, ini prediksi akan laku tergantung siapa sutradaranya. Yang pertama kita harus coret Soleh dulu. Iya betul. Darto masih oke lah. Darto masih oke. Karena kemarin nyobain oke. Yeah. Darto masih oke. Itu udah. Sisanya yang mau aja. Yang mau. Yang mau. Ya mungkin emang butuh stimulus kali ya prediksi. Kan Iya. sekarang riding juga udah mulai jarang. Kumpul juga mulai jarang. Karena masing-masing sekarang prediksi. Kalau tanya kok jarang sih prediksi, malah orang-orang kok malah lebih sering lihat gua sama Dedudas motorannya karena prediksi punya jadwal yang beda-beda. Kalau lu kan tiap hari syuting. Karena yang harus disadari sama teman-teman semua nih, kan lumayan intensitas prediksi itu lumayan kenceng di awal itu karena itu tuh pandemi ya Nyo. Iya, jadi mau nggak mau pandemi ya kontennya kan pasti lumayan sering konten digitalnya. Begitu keadaan sekarang normal, orang kembali ke pekerjaannya masing-masing. Ada yang nyalek, ada yang sibuk, ada yang ngikutin gua. Nah, dulu masuk prediksi kan duda gua sendiri, sekarang 5. Lo inget ya waktu kita dinner yang mafia itu, yang nyebut apa doa apa, kan gue bilang udah gue Kristen sendiri, gue duda sendiri. Tidak lama kemudian bergabung. Bukan salah gue ya, dan bukan salah grup atau geng motor apa, bukan memang
Ya masing-masing punya problematika. Iya, Kebetulan bener. aja. Iya. Sampai waktu gua yang perform foam tuh karaokean. Yang di bengkel. Si Katora sampai narik gua gini. Wen. Waktu KTP ini dipeluk sama teman-teman. Yang peluk ya. Iya kan? Tora langsung narik gua. Wen, bahaya nih Wen. Kenapa Katora? Ini virus ini udah mulai menjalar katanya. Jangan sampai kita kena nih Wen katanya. Omes juga bilang gitu. Apa grupnya dibubarin dulu aja kali ya, bentar ya gitu ya. Kok udah pada nular gitu. Tapi menurut lo prediksi sebenarnya bisa sejauh mana sih, Ding? Menurut gua sebenarnya prediksi bisa sejauh yang mereka inginkan. Mau bikin apa aja pasti jadi. Pasti jadi. Beruntung kita punya ketua yang goblok kan. Iya. Aduh. Prediksi ini sebenarnya bisa dibikin apa aja. Punya banyak cerita, punya banyak talenta di situ, punya bisa terbang tinggi sejauh yang mereka mau. Tergantung kekompakannya aja. Ya tergantung ketua sih menurut gua. Iya, karena ketua biar bagaimanapun dia leadernya kan. Dia yang apa ya? Dia yang harus menggerakkan semuanya. Betul. Dan dia harus ngangkat kita. Ayo semangat aja gitu. Nah, kebetulan mungkin ketua lagi nyungsep. Mohon maaf Pak Ketua, ternyata cerai tidak semudah itu. Mau cerai aja nggak boleh. Aduh ya Allah. Tapi maksudnya yang lucu lagi nih, maksudnya seringkali Andre di grup prediksi tuh ngamuk-ngamuk, ya kan? Dia paling sering ngamuk. Paling sering marah-marah. Grup kagak pernah mau motor, kagak mau pernah. Dikit-dikit abis dia ngasih ide apa? Ya udah nggak usah jadi. Iya, misalkan dia ngomong gitu, ayo dong riding dong, sepi banget di grup gini. Terus misalkan ada yang nyaut, ya udah Dre, besok yuk San Mori hari Minggu. Wah nggak bisa gua syuting aja. Iya. Dia yang ngajak, dia yang marah-marah. Kayak gitu kadang-kadang emang tuh orang, ya Allah. Tapi ngangenin sih. Ngangenin. Emang udah ketua emang harus dijagain juga sih emang. Ya kita sebagai teman juga berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana dia tetap bisa menikmati hidupnya dengan baik aja. Iyalah, kita doain pokoknya buat Andre. Ya, doa yang terbaik lah apapun itu. Nah bener dong, kita mendoakan yang terbaik. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Nge-hosting lu kangen lagi gak? Kangen juga lumayan. Kemarin synchronize lu sama Dika kan? Inbox kan? Lumayan, maksudnya bernostalgia lah. Cuman memang begitu. Dulu kan berapi-api ya. Maksudnya dulu berapi-api karena mungkin umurnya gitu. Kalau sekarang anjing itu suruh joget goyang dumangnya udah ngap gitu ya. Jadi ya punya ada masa-masa kesenangan sendiri di momen itulah gitu. Apalagi yang lu mau carinya? Gua tuh bukan tipe orang yang ngejar sesuatu banget gitu loh, Wen. Maksudnya gua selalu menikmati masa-masa ini, gua lagi ngapain, gua punya apa, gua sama siapa gitu. Jadi karena gua hidup cuma sekali. Waktu berjalan begitu cepat, hidup nggak bisa diulang. Jadi gua nikmatin detik ini, momen ini, gue nikmatin apa yang datang sama gue gitu, datang ke gue gitu. Jadi mau apa kalau misalnya ditanya, lu mau nggak punya mobil baru? Ya siapa yang nggak mau. Lu mau nggak punya rumah baru? Siapa yang nggak mau. Tapi ya kita kan udah blessed, kita udah blessed banget. Gue tuh merasa diri gue tuh diberkati sama Tuhan banget. Jadi pas mau ada. Jadi orang pas-pasan kan enak. Pas mau ini ada, pas mau ini. Kalau misalnya karir di film Piala Citra udah punya. Jadi kalau misalnya mau nggak lo dapat film bagus lagi, ya mau. Kalau misalnya ada tawaran bagus, mau. Ada tawaran misalnya, mau nggak ke TV lagi, mau juga. Jadi gue nikmatin aja. Mau kawin nggak? Mau pasti dong.
Ya masih cukup lah, ini masih jam 7. Pas, pulang. Kalau bilang ntar disensor. Iya. Tapi di ada satu cerita dia nggak tahu kayak pernah dengar kali teman-teman. Kenapa gue bilang dia gila nih orang beruntungnya tuh nggak pernah putus. Salah satunya ketika ada temennya nitip sepatu, dia bisa dapat misalkan gue nih, gue lagi pengen sepatu ini nih, cariin dong siapa tahu lo ada linknya. Aman dia dicariin, dapat sepatunya. Lo tau dia cuma nyari tuh sepatu, dapat tuh sepatu, dibalasnya dikasih apa? Bak. Ayo. Mobil. Nah. Nyariin sepatu, dapat mobil. Ya maksudnya kalau kita tulus, maksudnya betul. Ya kan kita tulus, kita bukan Judika, kita bukan. Enggak kan ada orang yang misalnya ya kita ngebantu orang ya bantu aja gitu, bantu aja. Ya gue percaya orang makin banyak ngasih makin banyak dikasih juga gitu. Jadi buat gue misalnya bantuin orang nyari sepatu, apa susahnya sih gue nyari sepatu, apa susahnya gitu. Dan ya itu makin banyak ngasih makin banyak diberi juga pasti. Tuh, jadi jangan takut teman-teman ya. Mulai belajar untuk memberi ya. Ngingetin. Ya gue ingetin aja gitu. Makin banyak lu bener itu rumus. Nih, itu rumus pasti kok. Itu rumus pasti. Lihat Wendy ngidupin berapa orang nih. Lihat rezekinya. Nggak habis-habis. Amin ya. Iya. Dan ke mereka juga. Ya makanya makanya lu lihat Wen, lu ngidupin orang berapa banyak orang yang doain lu berarti. Betul. Jadi itu pasti terus itu karma baik gitu. Ya merinding tuh. Kalau ini ada setan ya? Kalian ini. Iya, maksudnya karma baik dan juga pasti ada karma buruk. Betul. Gue percaya itu. Makanya emang enaknya itu melakukan sebuah kebaikan memang bukan karena dipaksa, bukan karena diminta. Bener, begitu lo tulus nggak mikir apa-apa, udah orangnya juga yang terima bahagia. Betul. Kita juga happy ngeliat teman happy. Betul. Iya. Dan kita nggak pernah tahu nih kita berbuat kebaikan hari ini kepada si A, suatu saat nanti dia akan membalas kebaikan kita tanpa kita minta ya. Bener. Tanpa kita minta berkali-kali lipat dari apa yang kita lakukan. Pasti, itu gue percaya. Karma baik. Percaya banget itu. Thank you for coming di Omen. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Blessed. Garing Martin, Omen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.